Baik, kita bersama-sama ikut bertanggung jawab untuk pertahanan keamanan bangsa kita. Jadi saya di sini mempermasalahkan sedikit bahwa anggapan bahwa kondisi pertahanan keamanan kita ini sudah memadai, ini saya pertanyakan. Tadi saya sudah singgung bahwa pembiayaan kita adalah 0,8% dari GDP, 5% dari APBN, padahal tetangga-tetangga kita sampai dengan 3% dari GDP, 30% dari APBN mereka. Artinya begini Pak Jokowi, artinya mungkin kita lihat, kita beli alat. Tetapi kita harus lihat itu kalau dalam pertahanan itu harus kita lihat apple to apple. Kalau dia punya peluru kendali, kalau dia punya umpamanya kapal selam, kita harus tahu kemampuan kapal selam ini jenisnya ini. Kita beli kapal selam oke, dari Korea. Itu kapal selam itu adalah tipe 209. Ya, kemampuannya sangat terbatas dengan yang dibeli Singapura. Dia punya tipenya sudah 218 yang bisa luncurkan peluru kendali dari bawah laut. Contoh. Jadi kalau kita membangun divisi ketiga tapi pelurunya nggak ada, untuk apa kita bikin divisi ketiga? Markas bagus, nggak bisa perang. Jadi saya tanya Pak Jokowi, apakah briefing-briefing yang Bapak terima ini perlu atau tidak untuk dikaji kembali? Baik, waktunya habis Pak Prabowo Subianto. Kami persilakan Pak Jokowi untuk langsung menjawab pertanyaan ini. Durasinya 2 menit Bapak. Sekali lagi saya masih sangat percaya kepada TNI kita dalam mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia yang kita miliki. Saya masih sangat percaya. Kembali lagi mengenai anggaran pertahanan. Memang kita sekarang ini baru memberikan prioritas kepada pembangunan infrastruktur. Pada suatu saat apabila pertumbuhan ekonomi kita semakin baik, karena ekonomi dunia juga pada posisi normal, kita akan bisa memberikan anggaran yang lebih baik kepada TNI kita dalam rangka membangun alutsista ke depan yang lebih baik. Kalau tadi Bapak membandingkan kita dengan negara-negara tetangga, ya memang anggaran kita lebih kecil. Tetapi saya masih meyakini bahwa dari informasi intelijen strategis yang masuk kepada saya mengatakan bahwa 20 tahun ke depan invasi dari negara lain ke negara kita dapat dikatakan tidak ada dalam waktu kurun 20 tahun. Tetapi yang perlu dicermati justru keamanan di dalam negeri yang berkaitan dengan konflik. Oleh sebab itu konflik ini jangan juga dianggap remeh. Karena konflik ini bisa menjadi membesar karena perang teknologi, perang elektronik yang dilakukan dari luar untuk menusuk langsung ke dalam. Sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa pengembangan SDM TNI terutama dalam penguasaan teknologi persenjataan dan cyber sangat diperlukan dalam pertahanan negara kita ini ke depan. Ini kuncinya di sini. Mengenai pembelian hal yang sangat teknis itu, saya kira TNI lebih tahu. Pak Jokowi, terima kasih. Kami persilakan langsung ditanggapi oleh Bapak Prabowo Subianto. 2 menit Bapak. Jadi Pak Jokowi, saudara-saudara sekalian, saya waktu Letnan II masih muda, saya juga dapat pengarahan dari jenderal-jenderal saya tahun 74. Dalam 20 tahun tidak akan terjadi perang terbuka. Tahu-tahu tahun 75 tim-tim meletus. Saya Letnan II berangkat ke tim-tim Pak. Padahal jenderal-jenderal saya memberi pengarahan
dalam 20 tahun tidak akan ada perang. Pak, yang memberi briefing kepada Bapak, aduh. Siapa yang memberi briefing itu, Pak? Tidak boleh dalam pertahanan keamanan kita, tidak boleh menganggap tidak akan ada perang. Sic vis pacem para bellum. Artinya, kalau menghendaki damai, siaplah untuk perang. Laut kita kaya, hutan kita kaya. Negara-negara lain mengincar kekayaan kita. Bagaimana kok ada briefing ke presiden? 20 tahun tidak akan ada invasi. Itu tidak benar. Saya katakan di sini, Pak, tidak benar itu, Pak. Yang beri briefing Bapak harus, saya nggak tahu deh apa dia apa ini. Kalau saya presidennya, ya saya ganti itu yang kasih briefing itu. Karena saya mengalami tidak benar, tidak boleh ada yang mengatakan dalam sekian tahun tidak akan perang. Kita tidak tahu niat orang lain, kita tidak tahu. Saya menerima briefing waktu saya mau dilantik, dalam 20 tahun tidak akan perang. Tahun depan kita ke tim-tim. Ini menurut saya penyakit bangsa Indonesia. Kok berani laporan ke Panglima tertinggi seperti itu? Saya kira ini masalah ini bukan salah Bapak. Baik Bapak, tapi waktunya perlu habis Bapak Pak Prabowo. cek kembali Terima briefing kasih. Bapak itu. Kini giliran. Baik, mohon tenang mendukung Capres 02. Debat Kami masih berlanjut. Mohon tenang terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, langsung ditanggapi Pak Jokowi, kami persilakan, waktunya sama 2 menit. Ini yang namanya perkiraan. Artinya intelijen strategis kita ini memperkirakan, tidak ada. Oleh sebab itu, dalam rangka strategi ke depan, mestinya yang dipentingkan sebelah mana kita menjadi tahu. Jangan sampai kita keliru memperkirakan ke depan, sehingga strateginya juga menjadi keliru. Inilah yang ingin saya garis bawahi. Bukan tidak, tetapi diperkirakan. Intelijen strategis memperkirakan. Jadi perkiraan. Nah, perkiraan bisa betul, tetapi juga bisa keliru. Oleh sebab itu, kembali lagi ingin saya sampaikan bahwa penguasaan teknologi, persenjataan, dan cyber ini sangat-sangat diperlukan dalam pertahanan kita ke depan. Oleh sebab itu, kenapa tadi saya menyampaikan bahwa pemasangan radar udara kita di 19 titik sudah dilakukan, pemasangan radar maritim kita sudah 11 titik dilakukan, itu dalam rangka menjaga kedaulatan negara kita Indonesia. Dan kita semuanya pasti setuju bahwa anggaran pertahanan itu harus ditingkatkan lagi. Ya, setuju. Tetapi prioritasnya tentu saja kita harus ada skala prioritas. Sekarang mungkin kita sudah mengerjakan untuk skala prioritas di infrastruktur. Ke depan, 5 tahun ke depan kita akan membuat skala prioritas lagi di pengembangan sumber daya manusia. Mungkin ketiga nanti di anggaran pertahanan akan menjadi prioritas. Kenapa tidak? Tapi prioritas-prioritas seperti ini ada semuanya untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa, dan untuk kepentingan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo.